Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhal ikhwah akhwati fillah, teman-temanku sekalian yang saya cintaikan Allah. Puji serta syukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua di malam yang penuh dengan kebahagiaan. Insya Allah kita akan melanjutkan belajar kita. Teman-teman sekalian, untuk materi kita, materi bahasa Arab, pada pertemuan pekan lalu kita telah sampai di bab rihlah. Rihlah artinya berlibur atau berpergian. Dia memiliki banyak sekali muradif. Muradif itu artinya sinonim kalau dalam bahasa Indonesia. Seperti safaro, seperti utlah, kemudian ijazah gitu ya. Artinya sama semua, sinonim daripada rihlah. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab diartikan dengan banyak kata yang lain karena bahasa Arab itu adalah bahasa yang sangat luas sekali ya, teman-teman sekalian. Jadi rihlah artinya berpergian. Khalid yang mengatakan hal satadhabu fi rihlati yaumal jum'ati. Fadil na'am wa anta Khalid ana dhahibun aydan. Khalid, apakah kamu akan pergi berlibur pada hari Jumat? Fadil na'am wa anta, ya, dan kamu juga. Apakah kamu juga? Khalid na'am dhahibun aydan. Ana dhahibun aydan. Saya berangkat juga. Fadil, kaifa satadhhab? Khalid, satadhhabu bisayyaratil madrasah. Mada satuhdiru ma'aka? Fadil kemudian bertanya lagi, kaifa satadhhab? Bagaimana kamu berangkat? Khalid mengatakan, aku berangkat dengan mobil, maksudnya mengendarai mobil atau dia naik mobil, sama saja. Ya, bisa dengan mobil, maksudnya dia bersama mobil. Di sini diartikan sebagai mana ma'ah. Nanti kita akan dapati banyak sekali makna muradif, makna dalam makna dari satu huruf yang disebut dengan huruf jar. Bi di sini kita artikan ma'ah, gitu ya. Bi juga bisa diartikan fi, gitu ya. Jadi contoh, mada biyadik, ketika kita menggenggam tangan seperti ini, ya, menyembunyikan tangan kita, ini ya, menyembunyikan di belakang, misalkan mada biyadik, apa yang ada dengan tanganmu, maksudnya apa yang ada di, ba bermakna fi. Begitupun huruf jar yang lainnya, seperti contohnya ala, ya, ala bisa bermakna fi, ya, atau fi juga bisa bermakna ala. Salah satu contohnya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ditanya di manakah Allah, maka Allahu fis sama. Allahu fis sama. Allah berada di langit. Apakah di langit? Tidak. Alas sama, Allah berada di atas langit, gitu ya. Jadi fi berarti ala. Ini pelajaran baru kita nih. Sepertinya pekan lalu kita tidak bahas. Jadi teman-teman sekalian, kata dalam bahasa Arab itu sangat luas sekali maknanya. Jadi alhamdulillah jika kita dapati, ya, jadi makanya kita mempelajari bahasa Arab itu jangan sampai stagnan dalam makna itu pemahaman kita, tidak, ya, lebih luas lagi. Makanya Imam Syafi'i selalu mengatakan falamma zattu ilman ay kuntu jahlan. Nah, beliau berkata seperti itu tatkala meneliti tentang keindahan ilmu bahasa Arab.
Beliau mengatakan, tatkala ilmuku bertambah, maka aku yakin bahwa sungguhnya aku sangat bodoh. Aikon tu jahlan. Ya, aku yakin bahwa diriku ini adalah bodoh. Ini Imam Syafi'i. Rupanya beliau mengatakan ucapan seperti itu ketika beliau meneliti tentang sastra dalam bahasa Arab. Makanya beliau mengarang satu kitab yang disebut dengan Diwan Imam Syafi'i, yaitu undang-undang atau syair-syair Imam Syafi'i. Saya punya bukunya di rumah. Dan itu bahasanya sangat sulit sekali bagi kita, terutama walaupun kita udah pernah menghafal syair, ya, saya pernah menghafal ya beberapa matan Al-Ajurmiyah, matan Alfiyah Ibnu Malik, saya pernah hafal itu. Tapi ketika saya mencoba menghafal Diwan Imam Syafi'i sangat sulit sekali karena bahasanya yang sangat tinggi sekali. Ini menyatakan bahwa Imam Syafi'i ingin ketika beliau mengarang satu kitab dengan bahasa yang tinggi, nah jangan sampai kita dibatasi dengan satu pemahaman. Ya, begitupun Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allahu yasna'un, Allahu ya'lamun, Allahu ya'malun, Allahu yaf'alun. Ya'mal, yaf'al, yasna', yaj'al, maknanya ini seperti muradif. Artinya Allah ya melakukan sesuatu. Yaf'al melakukan, ya'mal mengamalkan, yasna' membuat, yaj'al menjadikan, yakhluq menciptakan. Jadi sesuatu yang memang tidak ada menjadi ada, atau sesuatu yang sudah ada dilakukan. Jadi maknanya sangat luas sekali bahasa Arab itu. Ya teman-teman sekalian, mungkin ketika teman-teman menghafal bahasa Al-Qur'an ya akan menemukan tadi kata-kata ya'malun, yasna'un, kemudian yaj'alun gitu ya. Yaj'al dengan yakun maknanya sama, menjadi. Namun ketika kita dalami lagi lebih luas lagi. Nah, begitupun harfu jar di sini ya, teman-teman sekalian ya. Ketika dia mengatakan satadhabu bisayyaratil madrasah, ya gitu ya. Sanadhabu, saya berangkat dengan mobil sekolah. Madza satuhdiru ma'aka, apa yang kamu akan bawa gitu ya bersamamu. Kemudian Fadil mengatakan sa'uhdiru ta'ama wal fakiha wal halwa. Fadil mengatakan saya membawa. Nah di sini hadoro bukan hamala. Oke? Maksudnya ini beda ya dengan hamala. Pernah teman-teman dapati kata hamala? Hamala artinya membawa. Membawa sesuatu. Ibu hamil artinya membawa sesuatu. Kalau sa'uhdir berarti ibunya ini ya menghadirkan kehamilan, ini tidak cocok gitu ya. Jadi sa'uhdir itu sesuatu yang tidak ada diadakan. Ya itu sa'uhdir. Seharusnya nggak dibawa gitu ya, seharusnya nggak ada tapi diadakan. Itu memakai kata sa'uhdir. Tapi kalau dia memakai kata hamala yahmilu, membawa sesuatu ya. Misalkan dia membawa coklat gitu ya. Ketika ditanya madza tahmil, apa yang kamu bawa? Ya hamiltul halwa, saya membawa coklat. Maksudnya saat itu dia sedang membawa. Tapi ketika berbicara tentang sa'uhdiru ta'am, ya maksudnya adalah saya menghadirkan ta'am, maksudnya dia membawa. Membawa itu ada bersama saya gitu ya. Ada bersama saya yang mungkin teman-teman nggak ada yang bawa tapi saya bawa. Gitu ya, itu memakai kata sa'uhdir. Ya hadara yahduru. Sa'uhdiru, saya membawa makanan, wal fakihah, buah-buahan, wal halwa, dan juga manisan atau permen. Halwa di sini kita artikan permen. Khalid, wa ana sa'uhdirul qurata wal madarib. Dan aku akan membawa bola gitu ya, maksudnya aku membawa bola dan juga alat pemukulnya. Fadil, sanusyahidul hayawanat
thumma nal'abu ma'as saffis tsani. Fadil mengatakan, sanusyahidu, kami juga akan melihat-lihat hewan, summa nal'abu ma'as saffis tsani. Kemudian kami akan bermain dengan kelas 2. Kata soffi ini sudah kita bahas bedanya soffi dengan fasl, gitu ya. Jadi kalau fasl nama ruangan, faslus tsani berarti ruangan 2. Apakah harus diisi dengan orang-orang yang kelas 2? Tidak. Bisa orang-orang kelas 3, bisa orang-orang kelas 4 juga boleh. Ya, di mana? Di fasl tsani. Namun ketika berbicara tentang soffis tsani, berarti mereka memang kelas 2. Gitu ya. Jadi bedanya faslun dengan soff, ya. Faslun dengan soff. Artinya sama, kelas, namun penggunaannya berbeda, gitu ya. Aina anta, ana fi soffis tsani. Saya ya di kelas 2, maksudnya beda. Ana fi faslis tsani, kayak gitu. Saya berada di ruangan kelas 2. Itu kata, kalau pakai kata apa? Faslun. Khalid mengatakan insyaallahu naksib. Semoga Allah memberikan kemenangan kepadamu. Baik. Ayuhal ikhwa wa akhwillah, teman-teman sekalian, saya cintai karena Allah. Nah, dari beberapa mufradat yang ada di atas, insya Allah kita mendapatkan beberapa pelajaran, ya. Maka daripada itu boleh kita terapkan sedikit-sedikit, ya. Seperti di sini ada salah satu contoh saya ingin terapkan, ya, dan saya ingin berikan kepada teman-teman untuk coba digunakan dalam keseharian. Seperti contohnya kata kaifa, kemudian kata aidon, gitu ya. Ketika aidon itu artinya juga, ya teman-teman, ya, juga. Ana aidon, gitu ya. Ana dahibun aidon, saya juga akan pergi, kayak gitu misal. Gitu ya. Kemudian ada kata kaifa, ya, kaifa halu, ya, atau kaifa ahbaru, ya, atau kaifa anta la tahdur, ya. Kenapa kamu tidak datang? Itu sedikit-dikit lah coba kita praktekkan dalam keseharian kita, gitu ya, biar ketika kita mendengar bahasa Arab tidak benar-benar asing di telinga kita. Orang-orang yang baru belajar bahasa Inggris, ya, saya pernah belajar, mereka juga diminta untuk mempraktekkan itu, walaupun tidak semua kosakata keseharian mereka bahasa Inggris. Ya, jadi diterapkan apa yang mereka tahu, ya. Misalkan be careful, ya, hati-hati, kemudian please, ya, please come on, ya, ayo cepat, kayak gitu kan. Itu apa ya, ungkapan-ungkapan yang sederhana, teman-teman, dan itu bisa kita gunakan juga dalam berbahasa Arab. Dan ini insya Allah lebih baik karena bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran dan juga bahasa Ahlul Jannah, gitu ya. Baik, teman-teman sekalian, kita lanjut ke halaman berikutnya, 142. Baik. Naam. Najib, ya, ba'dul as'ilah fima yali. Kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan, ya, berikut. Tip di sana teman-teman perhatikan di yang pertama, ya. As'ilah yang pertama adalah perhatikan contohnya. Kaifa satadhabu ilal hadiqah. Kaifa satadhabu ilal hadiqah. Bagaimana kamu akan pergi ke hadiqah? Hadiqah itu hill, ya, atau garden. Kemudian ada qausaini, dua tanda kurung, bisayyaratil madrasah, yaitu dengan mobil, ya. Nah, kita jawab pertanyaannya, sa'adhabu ilal hadiqati bisayyaratil madrasah. Saya akan pergi dengan, ya, saya akan pergi ke kebun
dengan mengendarai atau dia naik mobil juga boleh ya, dengan mobil sekolah. Nah, as-su'alul awal, perhatikan bisur'ah. Lihat mana yang diganti ya, teman-teman ya. Kaifa dakhalal fariqun nadi? Kaifa dakhalal fariqun nadi? Bagaimana masuknya kelompok ya, an-nadi. An-nadi itu nama kelompok ya. Nama kelompok biasa tim-tim dalam bahasa Arab itu, kalau teman-teman semuanya tahu sepak bola, ya saya tahu beberapa klub sepak bola seperti Ad-Dakhil, seperti ya contohnya lagi adalah Al-Kharaj ya, beberapa tim dalam bahasa Arab itu dinamai dengan bahasa Arab pula gitu ya. Begitupun tim-tim Eropa juga dinamai dengan nama-nama Eropa. Jadi An-Nadi ini nama klub ya, atau nama tim. Tayyib, kepada akhina dijawab pertanyaannya. Kepada akhina Awi, tafadhol. Kaifa dakhala al-fariqun nadi? Dakhala al-fariqun nadi bisur'ah. Tayyib, dakhala al-fariqun nadi bisur'atin. Mam, terjem. Bagaimana tim lapangan? Tim lapangan apa tim nadi, Ustaz? Nadi itu nama. Ya, bagaimana tim nadi masuk? Tim nadi masuk dengan bergegas, dengan segera. Iya, bisuratin, dengan cepat atau dengan segera, dengan cepat, surah. Bagaimana kaifa? Kaifa itu cara. Bagaimana cara masuk kayak gitu ya. Kaifa. Ini dia tadi saya artikan, antum jangan sampai tadi apa ya? Statement kita, oh kaifa berarti cuman bagaimana aja, artinya enggak. Bagaimana cara. Adalah dalam satu buku akhi namanya Kaifa tatahammas fi talabil ilmi. Bagaimana membakar semangat ya dalam menuntut ilmu. Di sini ada beberapa ustazah ya, beberapa teman yang saya pernah informasikan ya, yaitu bukunya bagus sekali, yaitu Kiat Membara Belajar 101 Kiat Membara Menuntut Ilmu. Itu bukunya bagus sekali. Kalau antum bisa beli, masya Allah bagus sekali bukunya. Jadi untuk menambahkan semangat kita, dan memang ya ketika antum baca bukunya, mungkin hanya 10 kiat aja, antum udah membarah, insya Allah. Ya, kiatnya itu bukan kayak antum belajar misalkan syahadat yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala harus terpenuhi 6 hal, misalkan al-hub, rasa cinta, al-khosyah, rasa khawatir, gitu kan. Kemudian al-yakin, keyakinan, bukan itu maksudnya, bukan kiat-kiat itu. Jadi kiat untuk bagaimana kita ini bisa membarah belajar, seperti mendengar kisah-kisah para ulama, bagaimana mereka belajar, gitu kan? Bagaimana mereka menuntut ilmu. Ada yang mereka rela menjual apa? Perbekalan yang dia punya untuk membeli satu kertas untuk dia bisa menulis, kayak gitu. Bahkan bajunya pun rela mereka jual. Mereka kadang hanya memakai ya ala kadarnya aja, kaos oblong biasa sama celana, udah kayak gitu. Jadi luar biasanya mereka. Jadi ada namanya buku Kaifa Tatahammas. Ini bahasa Arabnya. Jadi kaifa itu bagaimana cara. Berarti apa? Di situ antum artikan gimana? Yang pertama, akhi. Bagaimana cara masuknya tim nadi? Terus jawabannya, tim nadi masuk dengan cara bergegas atau bersegera. Dengan cepat bergegas. Kemudian yang kedua, Anis Fauzia. Kaifa hadarat at-tilmizatu amsi ila sofi mutaakhir. Hadarat at-tilmizatu amsi ila sofi al-mutaakhir.
Iya. Seperti itu bukan, Ustaz? Ulangin lagi hadaratit. Oh, disambung ya. Ya, Hador. ini kaidah baru ya, hati-hati. Kalau ada sukun gitu ya, setelahnya ada alif lam, di situ bukan alif lam sebenarnya, namanya adalah hamzah wasol. Bukan hanya alif lam, ya. Bukan hanya amma man istagna, amma man istagna aslinya kan, amma mani. Jadi dihidupkan nunnya jadi kasrah. Jadi ketika sukun setelahnya ada hamzah wasol, maka sukunnya itu dikasih harokat. Harokatnya apa? Harokat yang paling harokat yang paling disebutnya harokat paling rendah. Jadi harokat paling kuat dalam tajwid itu adalah harokat fathah. Kedua dhammah, ketiga kasroh, keempat sukun, gitu ya. Itu martabat atau tingkatan harokah. Itu dalam apa? Dalam ilmu tajwid. Kalau bahasa Arab yang paling tinggi itu harokat dhammah. Jadi berbeda ya. Harokat dhammah, harokat fathah, harokat kasroh. Untuk bisa tulis, kalau dalam ilmu tajwid cara membaca, harokat yang paling kuat itu fathah. Tapi kalau dalam bahasa Arab, harokat yang paling kuat itu adalah dhammah. Dhammah. Makanya kalau dalam bahasa Arab itu kalau enggak hadarot ya, hadaroti, kalau enggak nanti ada dikasih harokat fathah. Minal ladina. Harusnya min al-ladina kan? Juga bukan minil, tapi apa? Minal. Jadi diganti harokat fathah. Mungkin antum pernah temukan kan dalam bahasa kan? Dalam Al-Quran juga seperti itu kan bacanya minal. Gitu ya, bukan minil. Karena dia dalam bahasa Arab jadi bacanya minal. Ya, bukan minil. Tapi apa? Minal. Di sini hadarotil. Ya, silakan ulangin lagi. Kaifa hadaratit tilmizatu? Kaifa hadaratil tilmizatu amsi ila sofi mutaakhir. Hadaratil tilmizatu. Hadaratit. Oh iya. Hadaratit tilmizatu amsi ila sofi mutaakhir. Artikan. Bagaimana cara murid-murid perempuan hadir Amsi artinya amsi kemarin. Nah ini jangan diartikan kaifa bagaimana, hadarat hadir, tilmidah murid, amsi kemarin. Jadi jangan diartikan apa ya sesuai dengan susunan itu, enggak. Kalau kita ngartikan itu ya yang penting tidak keluar dari maknanya. Bagaimana cara ya kemarin hadirnya gitu kan, hadirnya murid-murid di kelas kayak gitu. Jadi tidak bagaimana hadirnya tilmid kemarin di kelas boleh, tapi atau bagaimana cara hadirnya murid-murid atau hadirnya atau bagaimana cara kemarin gitu kan, atau bolehlah diartikan dengan bahasa yang enak. Yuk ulangin lagi. Ayo sambil belajar mengartikan kita. Bagaimana cara hadirnya murid-murid di kelas pada kemarin? Ah gitu, boleh. Kalau mutaakhir itu apa ya Ustaz? Telat. Oh, Mutaakhir. Bagaimana cara hadirnya murid-murid kelas kemarin? Yaitu dengan telat. Seperti itu bukan? Hadirnya murid-murid. Hadirnya oh ya kan hadirnya murid-murid ke kelas kemarin dengan telat. Ke kelas kemarin di kelas gimana? Dari bahasa yang mudah buat dipahami ya.
Baik, cukup. Ya, Masya Allah. Semoga Allah mudahkan lagi belajar buat ngartikan. Insya Allah nanti lama-lama bisa ya, ikuti terus. Yuk, yang ketiga. Jazakallah khairan. Akhina Zaid, tafadhal. Kaifa sadiquka Ahmadul Yaum? Bagaimana kabar temannya itu Ustaz? Temanmu. Bagaimana kabar temanmu Ahmad hari ini? Jadi Sodiki Ahmad. Sodiku Ahmad. Sodiki. Jawabannya Sodiki, temanku. Sodiki ya. Sodiki Ahmad Yaum Maridun. Ya, Sodiki Ahmad al-Yauma Maridun. Baik. Temanku Ahmad hari ini sakit atau sedang sakit. Gitu ya, Ahsan. Ani Mardiani, Ahsan. Tafadhal. Kaifa arafta hadiqatal hayawan? Kaifa arafta hadiqatal hayawan? Arafta hadiqatil apa hadiqata? Hadiqata. Naam. Kaifa arafta hadiqatal hayawan? Araftu hadiqatal hayawan minal kharitah. Naam. Baik, ahsan. Terjem. Bagaimana cara kamu mengetahui kebun binatang? Keberadaan. Iya, keberadaan. Bagaimana cara kamu mengetahui keberadaan kebun binatang? Saya mengetahui keberadaan kebun binatang melalui peta. Nah, gitu. Jadi, bagi teman-teman yang lain, ahsan, barakallahu fiki. Jadi, kita mencoba untuk mengartikan. Oke? Nanti di buku 2 pun demikian. Di buku 2 pun demikian. Kita diminta buat kreativitas kita ketika ada konteks bahasa Arab tuh kita bisa ngartikan. Oh, ini tuh. Maknanya ini tuh. Oh, ini meluas seperti ini, seperti itu. Gitu ya. Insya Allah. Taib, ahsan, barakallahu fiki. Mardiani. Ya, summa nuasil, kita lanjutkan. Nuasil itu ya kita lanjutkan, kita teruskan. Rukmu sani istabdil kama fil misalaini. Gantilah sebagaimana dalam 2 contoh. Isma'u jayidan, dilihat misalul awal, sebelumnya ada kata sa'ukhdirut ta'ama wal fakihah. Al-qurrata wal madarib. Sa'ukhdirul qurrata wal madarib. Wal madariba. Misal nahnu sanuhdiru qurrata wal madariba. Gitu ya. Jadi perhatikan yang diganti. Yang diganti itu bisa fiilnya, bisa domirnya, bisa juga isimnya. Perhatikan ya. Nah, rukmul awal qissata wal kutub. Qissata wal kutub. Mega, tafadhal. Ini Garia bukan? Afwan Ustaz, saya baru gabung, terus saya sama sekali nggak punya basic bahasa Arab. Ini Megaria bukan? Bukan Ustaz. Oh, bukan ya? Taib. Basicnya apa? Bahasa ngaji aja, nggak tahu. Oh, belum tahu. Iya. Ya. Coba di ini dulu nih. Saya bantu ya. Dilihat. Nah, Ustaz. Dilihat karena mana tadi usor ininya. Baik, dibantu. Perhatikan di situ ada kata sanuhdiru qurrata wal madariba. Enggak. Yang bawah, paling bawah, misal Ustani. Nah itu. Ya. Sanuhdirul qurrata wal madarib. Sanuhdiru. Jadi di situ ada kata nahnu. Sebelumnya sauhdiru.
gitu ya. Sa'uhdiru itu menunjukkan saya. Saya akan. Kata a, ya, sa'uhdir, ya. Kemudian sa'af'al, saya akan melakukan. Sa'amal, saya akan mengamalkan sesuatu. Ya, sa'aj'al, menjadikan sesuatu. Sa'akul, saya akan makan. Pokoknya kata a begitu, berarti di situ ada kata ganti. Ya, saya. Gitu ya. Sampai situ. Kemudian ada kata nahnu. Nahnu itu artinya kami. Nahnu, we, ya. Kalau bahasa Inggris we, kita. Nah, maka diganti aja. Diganti jadi sanu. Nahnu diambil nu-nya itu. Sanu, ya, sanu diru qurrata wal madharib. Maka berarti artinya sa. Sa itu akan. Nu itu kami. Berarti kami akan hadoro membawa. Kami akan membawa bola dan alat pemukul. Nah, sekarang soal yang pertama. Perhatikan. Di situ ada kata al-qissata wal kutuba. Qissata wal kutuba. Berarti yang diganti yang mana tuh? Mega ini udah nikah belum? Belum, Ustadz. Baik. Tafadhal, ukhti. Berarti yang diganti yang qurrah dal madharib kan? Nah, berarti sanuh diru. Oke, ikuti saya dulu. Sanuh diru. Sanuh diru. Terus? Qurrata. Bukan qurrata lagi. Al-qissah. Diganti. Qurrahnya jadi diganti. Sanuh diru. Sanuh diru. Al-qissata. Wal kitab. Wal kutuba. Kutuba. Ya, kitab itu satu buku. Kalau kutub itu banyak buku. Kutub. Sayyid kutub. Saya juga belum tahu baca huruf gundul, jadi nggak bisa baca itu baca apa gitu. Nggak tahu bahasa, belum tahu. Nah, di kitab ini sebagian besar, saya katakan 90% itu huruf berharokat. Huruf gundul itu untuk membiasakan kita. Dilihat coba sampai bawah. Kira-kira pada huruf gundul enggak? Enggak kan? Enggak. Nada. Jadi itu untuk membantu aja. Kalau ketemu ada ka, ta sama ba, berarti kutub kayak gitu. Ya. Jadi mulai terbiasa. Ntar ketemu lagi ada kata kutub lagi. Nanti bisa insya Allah. Yang penting sabar. Sabar sama konsisten. Insya Allah lama-lama bisa. Ya. Pelan-pelan. Insya Allah nggak ada ujiannya kok waktu Mega ya. Jadi kalau nggak ada nilai buruk, nggak ada nilai baik. Oke? Tapi yang ada pemahaman kita. Oh berarti sudah mulai tahu cara bacanya. Sabar ya. Baik. Selanjutnya. Yang kedua nih. Perhatikan temannya. Anta. Akhirnya awi. Tafadhol. Berarti kalau anta yang diambil taknya itu. Yuk. Baik, Ustaz. Nahnu dari kami jadi anta, kamu. Berarti satu dirul qissata wal kutub. Nah, jadi satu dirul qissata wal kutub. Gitu ya. Jadi dari sanuh dirul qissata wal kutub jadi satu diru. Oke, jadi tak diganti. Naknya diganti jadi tak. Baik, ahsan. Kemudian Anis Fauzia. Tafadhal. Sataqra'al uluma wal jugrafiyah. Naam. Sataqra'al uluma wal belum. Oh, belum Ustaz. Berarti masih ke al-qissata. Iya, masih ke atas. Sataqra'al qissata wal kutub. Nah, berarti bisa diganti itu, ya. Jadi anta kan, anta tetap sataqra'a. Setelah sa itu ada huruf. Baik. Akina Zaid.
Al-uluma wal zugrafiyya. Uluma pengetahuan. IPA ya. Sains. Geografia itu geografi. Satakroa. Naam. Tadi itu satakroa kisota wal kutub. Naam wal zugrafiyya. Ahsan. Ahsan ya. Kemudian Ani Mardiani, tafadhal. Lina Ani. Nah, Dua. saya qara'ul uluma wal geografia. Naam. Nah, huwa kalau huwa itu jadi ya, ya. Huwa itu jadi ya. Saya qira'a Ya atau saya qira'u. Saya qira'u. Saya qira'u. Saya qara'ul uluma wal geografia. Baik, San. Kemudian rokmu sadis. Tafadhal, Mega. Dicoba. Ad-darsa wal as'ilah. Coba. Tadi terakhir kan saya qira'a. Saya qira'a atau saya qira'u. Berarti diganti. Al-ulum wal geografiyanya diganti. Jadi apa? Saya qira'ul apa Ustaz? Kursornya yang mana dibaca? Oh, yang ke-6. Oh, yang ke-6. Ya, saya ini huruf gundul lagi ya. Darsa wal as'ilah. Darsa wal as'ilah. Wal as'ilah. Darsa wal as'ilah. Darsa saya qira darsa atau saya qira'u. Saya qira'u darsa wal as'ilah wal as'ilah. Dia akan membaca pelajaran dan pertanyaan. Itu artinya ya. Qira'a artinya membaca. Saya qira'a. Huwa kan dia. Taib, ahsanti. Kemudian akhina Awi, tafadhal. Saya tubuh. Saya qira'a jadi saya tubuh. Berarti saya saya diganti kan. Saya tubuh. Baik. Saya tubuh darsa wal as'ilah. Baik. Artinya? Saya menulis pelajaran dan soal-soal. Iya, saya akan. Itu artinya akan. Saya akan menulis pelajaran dan soal-soal. Baik, ahsan. Kemudian yang nomor 8, Anis Fauzia, tafadhal. Tafadhali. Sa'aktubu darsa wal as'ilah. Nah, itu perhatikan Mega ya, sa'aktubu. Jadi kan ana. Ya-nya diganti jadi a. Sa'aktubu darsa wal as'ilah. Thayyib, ahsantum jami'ah. Summa nuwasil, kita lanjutkan lagi. Fadli, ini soal. Thayyib, tafadhal. Tadi yang sata qira'a sama sata qira'u. Itu dua-duanya bisa dipakai ya Ustadz ya? Naam, umumnya boleh dipakai seperti itu. Itu hanya di sata qira'a atau di kata kerja lainnya juga bisa Ustadz? Enggak, jadi dia ada fi'il lazim, ada fi'il muta'addi. Fi'il yang membutuhkan maf'ul sama fi'il yang tidak membutuhkan maf'ul. Kalau fi'il yang membutuhkan, yang tidak membutuhkan, fi'il yang membutuhkan maf'ul, ketika bersambung dengan sa, boleh fi'ilnya itu dijadikan harokat fathah. Jadi fi'il ada yang membutuhkan maf'ul. Tidak semua fi'il itu tidak harus ada maf'ulnya.
Ya, terutama nanti ketika dia menjadi fiil namanya ada fiil ma'lum, ada fiil majhul. Fa'ala jadi fu'ila, doroba jadi duriba, kayak gitu. Bisa diganti jadi kayak gitu. Seperti ya contohnya fiil lazim, ya fiil yang tidak membutuhkan maf'ul. Salah satu contohnya misalkan safaro, ya safaro. Safar itu artinya berpergian. Itu tidak harus ada maf'ulnya. Misalkan safartu ilal masjid. Safartu ilal masjid. Saya pergi ke masjid. Ke masjid itu bukan jadi maf'ul. Dia jar wal majrur. Saya akan, ya, atau safartu ilal masjid. Zahaba. Zahaba juga adalah fiil yang tidak harus ada maf'ulnya. Boleh hanya zahabtu, ya misalkan kemana. Intinya ada fiil fa'il. Entah itu dia ada maf'ul ataupun tidak jadi masalah. Gitu ya. Paham, Ti? Masih bingung sih Ustadz, cara mengetahuinya itu bagaimana Ustadz ya? Dihafalkan. Oh, harus dihafal ya berarti. Iya, ada fiil yang membutuhkan maf'ul sama fiil yang tidak membutuhkan maf'ul. Nanti ini aja, di searching di Google ya. Fiil lazim dan fiil muta'addi. Bedanya apa? Oke? Oke, Ustaz. Baik, Kalau saya jelaskan panjang lebar nanti. Intinya kesimpulannya gitu. Fiil yang tidak mendapatkan fiil yang membutuhkan maf'ul sama fiil yang tidak membutuhkan maf'ul. Oke, itu secara garis besar. Adapun penjabarannya nanti bisa di searching aja di Google. Oke? Paham, Ti? Baik, Ustaz. Nah. In public, Ustaz. Hah? In public. Ya. Naam. Afwan, anak tadi mau ralat di nomor 7 tadi anak artikan saya menulis pelajaran dan soal-soal. Salah, yang benar dia menulis pelajaran dan soal-soal, Ustaz. Ya, dia. Sayap tubuh artinya di dia. Sama ini, Ustaz. Terkait pertanyaan tadi, berarti sataqra'u dan sataqri'u berarti yang kata kedua itu sataqra'a. Ya, sataqra'a. Atau sataqra'u. Mafi muskilah, nggak apa-apa. Ya, tapi Ustaz, berarti memang ini ya, tidak mengikuti wazannya. Pola asalnya kan taqra'u, aqra'u, yaqra'u, seperti itu kan Ustaz? Melanggar wazannya, Ustaz. Kalau menurut wazannya seperti itu boleh. Kalau menurut wazannya kan qara'a yaqra'u kan? Ya enggak? Wazannya qara'a yaqra'u. Daraba yadribu. Qatala yaqtulu. Pasti diakhiri dengan dhammah, begitu ya? Itu kalau dia murni, akhi. Kalau dia murni, tidak ada bersambung dengan huruf sebelumnya. Bersambung dengan huruf sebelumnya. Di sini ada kata sa, ada kata an, ada kata lam, ada kata la, al-jamu, ada kata la dan kai, ada kata in, ada kata innama, ada kata id, ada kata ai, banyak sekali. Kalau dia tidak bersambung dengan fiil sebelumnya, maka dikembalikan ke wazannya, yaitu apa? Yaqra'u, ya jadi dhammah. Dah, nggak usah panjang lebar dulu penjelasannya. Pokoknya begitu aja ya. Oh, berarti boleh. Ntar panjang. Oke. Bingung nanti siapa nih? Uktina Mega nih ya. Ya intinya seperti itu. Ya, kalau wazannya dhammah, tapi kalau dia bersambung dengan sebelumnya huruf, nah tadi kembali kepada fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Oke? Alhamdulillah. Yuk, lanjutkan. Tafadhal. Kita sampai jam 8 mungkin jam 9 ya. Tafadhal. Sepertinya halaman ini hilang. Iya bukan? Tafadhal coba di masih ada satu halaman lagi Ustaz kalau tidak salah. Satu halaman lagi ya. Itu yang bagian tadribat tadi. Naam.
tadribat. Nah, hada mungkin al-akhirah darsuna al-yawm. Baik. Tadribat. Perhatikan di sini. Ini jawab pertanyaan sebagaimana yang ada di hiwar tersebut, ya. Pertama kepada akhina Zaid. Tafadhal. Mata rihlah. Rihlah yaumul jum'ah. Ya, ar-rihlatu yaumul jum'ah. Ahsan. Selanjutnya. Kaifa yadhabut talamid? Arni Mardiani. Tin, tafadhal. Al-ukh. Kaifa yadhabut talamid? Yadhabut talamid bisayyaratil madrasah. Baik, ahsan. Bagaimana cara berangkatnya murid-murid? Maka diulangin jawabannya ya. Jangan bisayyaratil madrasah langsung. Enggak ya. Tapi diulangi dari fiilnya. Yadhabut talamidu bisayyaratil madrasah. Ahsan. Raqmus thalis. Mada sayuhdiru Fadil ma'ahu. Saya untuk soal ini, untuk Mega, saya skip dulu ya. Nanti soal berikutnya aja. Belajar untuk mengganti-ganti dulu ya. Kali ini pemahaman syair. Jadi membutuhkan pendalaman sedikit. Gitu ya, Uktina Mega ya. Apaan ya? Nah, Ustaz. Nah, yo, Rokmul Salis. Mada sayuhdirul Fadil ma'ahu. Akhina Awi, teman-teman. Maza sayuhdiru Fadil ma'ah. Apa yang dibawa Fadil bersamanya? Sayuhdiru at-ta'ama wal fakihata wal halwa. Naam, sayuhdiru ta'ama wal fakihata wal halwa. Ahsan. Mada sayuhdirul Khalid ma'ah? Anis Buzia. Sayuhdirul qurrata wal madorib. Naam, wal madorib. Ahsanti. Akhina Zaid. Mada sayushahidu talamid? Apa yang dilihat oleh tilmid, murid-murid? Sayushahidu Talamid talamid al hayawanat hayawanat summa yal'abu. Nanya diganti jadi ya. Summa yal'abu ma'as sofis nain. Iya, ma'as sofis sani. Sani. Bukan isnen. Ingat, menunjukkan numerik itu pakai sani. Ya, nggak pakai isnen. Rokmul isnen, bukan. Rokmul sani. Gitu ya. Sani. Lanjut ke soal. Ma'aman sayal abut talamid. Ani, Mardiani. Sayal abut talamid ma'as sofisani. Na'am, ma'as sofisani. Ahsanti. Summa rokmu sabi. Rokmu sabi. Akhina Awi. Aina tuhibbur rihlah al-qadimah? Ini pertanyaan buat diri sendiri nih. Aina tuhibbu? Kemana kamu sukai berpergian? Nanti. Al-qadimah itu artinya nanti ya. Uhibbur rihla ila hadikoh. Ila hadikoh. Hadikoh apa? Hadikoh umum? Ya, amma. Naam, ilal hadikoh. Taib, ahsan. Abbas, ya, masalan ila nahar, atau ya rihlah ila
makan ya ilal makanil sa'id ya, tempat-tempat yang menyenangkan ya, makan sa'id ya, tempat yang mengembirakan. Boleh, labas. Taib ahsantum jami'an. Sekarang kita masuk ke al-akhirah darsunal hadal lail. Perhatikan nih Mega ya, ikutan ya. Kawin ibarat musta'inan bi af'alil atiyah wa mustakhdiman summa. Hubungkan ya, hubungkan, dilihat situ sebagaimana contoh gitu ya. Kemudian dengan ditambahkan kata summa. Contoh yang pertama, nusyahidu nal'ab. Nusyahidu nal'ab. Jawabannya sanusyahidu, tambahin sa gitu ya. Sanusyahidu al-hayawanat summa nal'ab gitu ya. Sanusahidu al-hayawanat summa nal'ab. Kursornya ke bawah, akhi. Nah, kemudian contoh yang kedua, lihat ya. Nuhdiru na'kul. Ini suruh ngarang aja kita, tapi nggak boleh lepas dari dua kata itu ya, bebas. Nuhdiru na'kul. Kami membawa sesuatu, kami makan. Sanuhdiru to'am, gitu ya. Kami membawa makanan, summa na'kul. Dan kemudian kami memakannya, gitu ya. Nuhdiru to'am, summa na'kul. Nah, sekarang soalu awal. Anis Fauzia dulu. Nadkhulu nusalli. Yuk. Berarti nusalli itu artinya sholat. Berarti dia nadkhul, masuk mana tuh berarti? Ya. Apa nadkhulul madrasah atau apa? Nadkhulu nusalli. Sana nadkhulul masjid. Sana nadkhulul masjidu summa nusalli. Masjidah. Oh, masjidah. Sana nadkhulul masjidah summa nusalli. Nah, itu dakhala. Dakhala itu siapa tadi? Ukmardiani ya, sama Awi ya. Perhatikan, dakhala itu adalah isim ya yang membutuhkan maf'ul. Oke. Tapi kalau zahaba tidak. Perhatikan ya. Berarti di situ langsung bacanya sana dukhulu, enggak boleh sana dukhulal. Oke. Sana dukhulul masjidah summa nusalli. Artiin. Ya, likulli nafrin an yutarjim bima ma'na min dalikal kalimat. Min tilkal kalimat. Ya, setiap orang menerjemahkan, berusaha. Silakan. Artikan. Kami akan masuk ke masjid. Kami akan masuk masjid. Kemudian kami sholat. Ya, bagus. Ya, kayak gitu nerjemahannya. Insya Allah pelan-pelan bisa nanti nerjemahin Al-Quran. Amin. Ya, Santi. Suma Rokmusani Mega. Yuk, silakan. Saya bantu ya. Nakhudu nakro'u. Nakhud itu mengambil. Ya, nakro itu artinya membaca. Berarti dia mengambil apa tuh? Sanakhudu tadi kitab. Sanakhudu to'ami. Naam. Summa nakro'a. Ya. Ya. Sanakhudul kitab. Sanakhudul kitab. Summa nakro'a. Naam, summa nakro. Apa artinya? Saya mengambil kitab. Naam, saya mengambil kitab. Terus? Quran.
Summa naqra. Oh, dijawab ya Ustadz, ini tanya. Yang Ya, kosong. ya. Kami mengambil kitab summa naqra, kemudian naqra apa tadi artinya? Apa ya? Qira'a, qiraah, membaca. Oh, membaca. Ya. Saya Nah, membaca itu kan kitab. kami. Oh. Nah, kami. Summa Naqra, kemudian summa itu artinya kemudian. Kemudian naqra'u summa iya, kemudian kami membaca. qiraah. Ya, kemudian kami membaca. Summa Naqra. summa Na'khudul kitab summa naqra. summa na'khudul kitab Summa naqra. summa naqra. Iya. Kami mengambil kitab dan kemudian kami membaca. Gitu ya. Itu artinya. Ya, semoga Allah mudahkan lagi untuk memahami. Pelan-pelan insya Allah lama-lama bisa ya. Amin. Pelan-pelan. Ya, sabar. Insya Allah yang namanya belajar pasti akan ada kesulitan. Sering ikut juga tahsin ya? Iya, sering. Kalau tahsin sering, tapi kalau ini apa bahasa Arab? baru minggu ini, baru malam ini. Oh ya, taib. Alhamdulillah. Kayaknya dari logatnya dari Sulawesi juga, Pak. Ya, sekampung sih, pernah sekampung sama Kak Ani. Oh Ani. gitu, Mas. Iya. Ini Ya. saya sudah tahu ini ada tahsin tiap minggu kan, bukan bahasa Arab. Cuman saya nggak berani gabung karena itu tadi saya nggak punya basic. Maksudnya nanti disuruh kayak kemarin sempat gabung tapi waduh disuruh membaca ini saya belum tahu. Jadi keluar gitu kemarin. Minggu kemarin. Iya. Nggak usah malu, biarin. Nanti lama-lama bisa lah, insya Allah. Hanya teman-teman yang dulu nggak bisa, sekarang jadi bisa. Akhirnya Awi ya. Akhirnya Awi ada basic bahasa Arab. Ana alhamdulillah ada basic Ustaz. Mungkin Akhi Zaid. Nah, akhirnya Zaid. Ya, pelan-pelan bisa, insya Allah. Yang penting sabar. Terutama bagi teman-teman yang tidak pesantren di sini. Ya, saya tidak pernah pesantren, insya Allah bisa pelan-pelan. Ya, sabar. Sabarnya itu harus paling depan. Kata Nabi Imam Syafi'i mengatakan, kalau kamu tidak bersabar akan capeknya belajar, maka kamu akan menyesal ya akan kebodohanmu. Jadi seperti itu. Oke? Jadi bersabar. Insya Allah bisa. Semoga Allah. Akhina awi nashtari narsu. Nashtari. Sanashtari al-waraqa wal qalama thumma narsum. Naam. Tarjim. Saya akan membeli kertas dan pulpen, lalu lalu kami akan menggambarnya. Iya. Kami akan membeli. Nashtari artinya membeli. Kami akan membeli kertas dan pulpen, lalu kami menggambar. Naam, baik ya. Ahsan. Kemudian ahsan ya, bagus. Kemudian Anis, Uzia, tanawalu nadhab. Natanawalu nadhab. Tafadhali. Natanawalu nadhab. Sanatanawalu. Tanawalu itu artinya banyak. Bisa makan, bisa minum, bisa membeli.
Tanawal itu artinya tadi 3 itu. Catat teman-teman ya. Bisa makan, bisa minum, bisa membeli, bisa membawa. 4 itu. Nanti kita akan ketemu beberapa contohnya. Oke. Nah, itu apa? Tanawalul apa? Boleh kita artikan misalkan ya enaknya. Sanatanawalul fatur. Itu aja boleh. Saya makan sarapan, kemudian kami makan sarapan dan kemudian kami berangkat. Oke, fatur. Fatur artinya breakfast. Sarapan. Nah, betul. Yuk. Natana walu nadhabu sanatana walu futur. Fatur. Kalau futur enggak semangat. Nah, Sanatana walul futur summa nadhabu. Ya, summa nadhab. Baik. Artikan. Kami banyak makan gitu, Ustaz. Kami makan. Oh, kami makan. Kami makan sarapan, kemudian kami pergi. Iya, kemudian kami berangkat. Oke, kemudian kami nadhab artinya berangkat. Ahsanti ya. Jadi tulis ya. Tanawala yatanawalu artinya boleh minum, boleh makan, boleh membawa sesuatu gitu ya. Satu lagi apa tadi? Ada 4? Banyak. Makan. Iya, Oh. makan, minum, Kan membawa, terus apa lagi? Satu lagi tadi saya katakan ada 4. Dibantu, ditulis nggak? Jadi bisa membawa, bisa. Oh, taib, membeli, buying. Ya, bisa juga membeli, ya. Tanawal lawazimal madrasah, membeli ya alat-alat perlengkapan sekolah. Itu biasanya memakai kata apa? Tanawal. Nanti akan ketemu ya. Kata tanawal berarti membeli. Oke. Baik, ahsanti. Semoga Allah mudahkan terus, tetap istiqomah dan konsisten. Selanjutnya, akhina Zaid nalbasu nal'abu. Nalbasu memakai, nal'ab bermain. Sanalbasu malabis riyado summa riyadi. Summa nal abu. Nah, al-taib al-hasan. Artikan? Saya sana itu tadi itu saya akan. Kami. Sana. Kami akan memakai baju olahraga lalu pergi bermain. Naam, lalu bermain. Ahsan, bagus. Pelan-pelan, insyaallah lama-lama bisa ya. Menerjemahkan dan juga menyambungin kata. Barakallahu fiik. Al-akhirah, Mardiani. Na'mal naktub. Na'mal naktub. Sana'malul wajib summa naktub. Iya. Artikan. Kami akan mengerjakan pekerjaan, kemudian menuliskan. Gitu, Ustaz. Ya. Na'mal. Boleh darsa ya. Sana'malud darsa summa naktub. Sana'malud darsa summa naktub. Baik. Ahsantum jami'an. Barakallahu fikum jami'an. Baik, selanjutnya coba halaman berikutnya. Ini yang kayaknya nggak ada di buku ya. Kayaknya langsung halaman
hiwar berikutnya. Tafadhal ke atas. Nah, insyaallah usbu'ul ati, minggu depan, nanti saya akan fotokan terlebih dahulu. Nanti kita akan bahas ini ya, hiwarnya. Karena sekarang saya sedang tidak di rumah. Dan saya tadi kelupaan bawa buku. Dan memang lupa. Di sini pas baru ingat di jalan. Ya Allah, saya lupa bawa buku. Arabiyatul Nasyi'in. Atau ada yang punya di sini? Buku Arabiyatul Nasyi'in. Indi, Ustaz. Oh, taib. Ya, boleh nanti ya. Kalau saya lupa lagi, difotokan ya. Halaman berapa berarti kita? Seperti 147 ya, yang nggak ada ya. Nah, 147, 145, 146 nggak ada, sama 147. Nanti yang difotokan halaman 147 aja. Seingat saya ini judulnya Ahmad, bukan? Yang halaman 147, Ustaz. Ya, 147 judulnya apa ini? Apa ya ini? Saya baru tahu juga nih ininya ya, mufradatnya. Apa ya ini? Mu'askarul Kisyafa ya. Kasyaf. Ya. Asyarul ya, Ashkar. Askarul. Naam, Ashkar itu artinya para prajurit-prajurit. Ashkar itu prajurit, ya, pasukan. Ini dia sedang berkemah. Nanti kita dapat memproduk baru ya, namanya khaymah insyaallah. Jadi kenapa saya masih hafal? Padahal udah lama ini ya. Alhamdulillah. Dan di situ dituju lihat fi khaymatil kabirah. Ada kata khaymah. Artinya tenda. Biasanya dipakai oleh teman-teman SDIT mukhayyam gitu ya. Diambil dari kata khaymah. Khaymah mukhayyam. Baik, insyaallah usbul ati ya sana bahas anil mawdu' ya. La'allallaha ay sahhala lana bifahmi hada al-ilm. Semoga Allah SWT memudahkan kita untuk memahami bahasa Arab. Jadi teman-temanku sekalian, jadi belajar bahasa Arab ini perlu juhdun kabir, perlu semangat yang besar. Kemudian jangan sampai sekali ya nggak apa-apa merasa kesulitan, merasa futur gitu ya, nggak apa-apa. Tapi harus bangkit lagi. Saya di pesantren dulu, cerita sedikit, dari 40 sekian siswa, karena kami dibedakan ya, ikhwan dengan akhwat. Dari mereka teman-teman semuanya yang istiqomah untuk mau mendalami bahasa Arab itu nggak banyak. Hanya 4 orang. Salah satunya saya. Kemudian ada salah satu lagi teman saya namanya Wan Sahir. Dia pindah dari Malaysia. Dia SMP-nya SMP di Malaysia. Karena dia memang orang Malaysia. Namanya Wan. Ya, Wan Sahir. Kemudian dia datang ke Jogja. Karena banyak di antara tulab ya, para santri-santri di pesantren kami itu berasal dari Malaysia. Malaysia, Singapura, Thailand, itu ada di pesantren. Paling banyak dari Malaysia. Karena pesantren kami memang apa ya, adalah pesantren yang memang dituju bagi orang-orang luar sana ya. Dan memang Jogja adalah salah satu pusat ilmu saat itu. Dan insya Allah saat ini juga sama. Nah, dia luar biasa sekali teman saya ini, Wan Sahir. Dia dari nol, ya sedikitlah bahasa Arab yang dia tahu. Jadi ketika masuk pesantren dia
takhusus, ya. Dia takhusus itu ngambil kelas khusus bahasa Arab selama 1 tahun, ya. Jadi mempelajari kitab ini Al-Arabiyatul Linnasyi. Sedangkan saya dari SMP di pesantren mempelajari Arabiyatul Linnasyiin itu dari jilid 1 sampai dengan jilid 6 selama 3 tahun. Dia 6 jilid itu selama 1 tahun. Dan dari teman-temannya yang paling baik itu hanya 2 orang. Ya. Beliau, maksudnya Wan Sahir ini, dengan satu lagi Syarif Hidayatullah. Nah, ketika di SMA bareng-bareng kami kelas 1 SMA waktu itu, hanya ada 4 atau mungkin 5 orang. Ya. Wan Sahir hanya 1 tahun saja di di SMA. Jadi 2 tahun dia di pesantren, setelah itu dia pergi ke Yaman untuk bermulazamah. Dia bermulazamah bahasa. Dia bilang, saya ingin mempelajari bahasa Arab lebih jauh lagi dan saya ingin menjadi mungkin teman-teman kenal ya ulama dalam ilmu nahwu ya, yaitu Sibawai. Pernah dengar nggak nama Sibawai, teman-teman? Pernah, Ustaz. Naam, ya. Jadi Sibawai ini adalah bukan orang Arab. Bukan orang Arab. Dan dia bermata biru. Berarti orang Eropa dia, ya. Dia adalah orang yang besar dalam ilmu nahwu. Mungkin teman-teman dengar Alfiyah Ibnu Malik, Al-Ajrumiyah, kemudian An-Nahwu lil San'ani, kemudian Al-Hulal Ad-Dahabiyah, Syekh Mukbil, kemudian ada Al-Mulakhas fil Ilmin Nahwi, ada Muyassar, kitab itu. Semuanya merujuk kepada kitabnya Sibawai, bernama Al-Mughni. Beliau karang itu sangat tebal sekali. Dan waktu itu memang tidak ada fotokopi. Ada salah satu yang luar biasa, salah satu ulama murid daripada Sibawai, saya lupa namanya siapa, ya nggak hadir di kepala saya. Seingat saya namanya wallahu alam Abdul Ghani, ya Abdul Ghani Al-Misri atau lagi nggak hadir. Insya Allah pertemuan berikutnya nanti ya. Saya akan beritahu muridnya. Catat ya, kalau nggak saya kasih tahu nanti tanya teman-teman ya, ingetin saya. Jadi beliau ini ingin mengcopy kitabnya Sibawai, ya. Tapi mengkopinya bukan dengan cara ditulis kitabnya ditulis ulang kayak gitu, enggak. Dia mengcopy kitab Al-Mughni ini dalam ilmu nahwu dengan cara menuliskan kembali dengan hafalannya. Jadi kitab Al-Mughni ini disimpan di salah satu maktabah, dulu terkenal dengan nama Baitul Hikmah. Dan sekarang kitabnya udah hilang. Makanya yang terkenal dalam ilmu nahwu puncaknya adalah Alfiyah Ibnu Malik, ya. Padahal dulu ada namanya Al-Mughni, tapi telah hilang ketika bangsa Tartar menyerang Darul Hikmah, perpustakaan terbesar ya di seantero dunia ini, ya. Di sana ada ilmu pengetahuan, ya baik itu sains, ya ataupun tentang agama, itu dihancurkan, sebagian ditaruh diambil, ya, kemudian disempurnakan. Kitabnya Sibawai. Nah, muridnya ini kemudian menyalin kembali, ya. Jadi setiap hari dia pergi ke maktabah itu, karena dibatasi ya, ke maktabah itu tidak semuanya dan tidak boleh berlama-lama, bahkan sampai sehari tidak boleh. Jadi dia hafalkan, dia pulang ke rumah, dia tulis. Nah, si muridnya Sibawai ini, dia adalah guru daripada Imam Malik, ya, daripada guru yang mengarang kitab Alfiyah Ibnu Malik. Jadi seperti itu teman-teman ya. Nah, yang terkenal adalah saat ini adalah Alfiyah Ibnu Malik. Nah, teman saya ini Wan Sahir, dia pengen menjadi Sibawai.
Tapi setelah 1 tahun berlalu, saya tidak pernah dapat informasi dia, siapa dia. Maksudnya di mana dia berada saat ini, apakah masih di Yaman, gitu ya, ataukah dia sudah pulang ke Malaysia. Ya, dia selalu bilang sama saya, wahai Jelani, sa'akunu ulama ya li hadaz zaman. Saya akan menjadi ulama ya pada zaman ini. Terus saya tanya, apakah ulama yang kamu inginkan? Maksudnya, kamu mau jadi ulama apa? Ya, ulama fin nahwi. Saya ingin menjadi ulama dalam bidang nahwu. Nah, bayangkan dari 40 sekian santri hanya beberapa orang saja yang ingin mempelajari. Kalau saya karena mungkin terbatas saat itu, waktu pengabdian saya alhamdulillah masih tetap belajar ilmu nahwu. Saya mempelajari waktu itu al-hulal adz-dzahabiyah sama qatrun nada. Jadi perbedaan cara membaca harokat. Tadi makanya saya tahu ada dibacanya boleh A, boleh U gitu ya. Karena dipelajari. Ya mungkin kalau di searching di Google nggak tahu ada nggak pembahasan itu. Ya, apakah sudah ditulis oleh teman-teman yang paham tentang ilmu nahwu ataukah belum. Gitu ya. Mungkin bisa didapatkan atau mungkin tidak bisa didapatkan. Yang pasti adalah teman-teman terus semangat belajar. Bagi yang kesulitan untuk mempelajari bahasa Arab ini, bersabar. Paling tidak ya tidak 100% yang kita pelajari ini kita bisa cerna, sedikit pelan-pelan ya. Oh ini berarti artinya ini ya. Kalau ketemu kata kaifa ini. Oh min, kalau ketemu min artinya ini. Tadi kalau ada sukun setelahnya hamzah wasal al gitu ya, atau ada alif yang nggak ada harokatnya dalam Al-Quran, boleh dibacanya ya ditambahin yang sukunnya itu kasroh atau fathah minal ladina ya, atau tadi hadaroti gitu ya. Itu teman-teman ya. Jadi hulu mazzatinil ladzi. Bahkan kalau tanwin ditambahin nun wikoya, nun kecil dan berharokat kasroh. Nggak apa-apa, itu dulu gitu kan, tidak harus 100% pengetahuan suatu ilmu kita pahami dengan baik dan benar. Kalau kamu tidak bisa mengambil 100, maka cobalah untuk mengambil 90. Kalau tidak bisa, turun lagi, bahkan 1% daripada ilmu itu jauh lebih baik ya, karena tujuan yang namanya belajar adalah menghilangkan syubhat, menghilangkan keraguan-raguan atau menghilangkan kejahilan dalam diri kita. 1% hari ini dapat ini, besok tambah lagi, ya selama Allah masih memberikan kita kesempatan untuk belajar, ya terus kita gunakan waktu ini. Gitu teman-teman sekalian ya. Semoga Allah SWT mudahkan kita untuk memahami agamanya, ya ilmu-ilmunya, baik itu ilmu yang saat ini kita sedang pelajari bahasa Arab, ya dan juga nanti ilmu nahwu, ilmu tajwid ya. Barakallahu bikum jami'an. Ikhris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jaz. Semangatlah, bermanfaat buat dirimu, baik itu manfaatnya baru kita dapatkan dikit ya, enggak apa-apa, artinya manfaat. Wasta'in billah, minta tolong kepada Allah, berdoa kepada Allah, wala ta'jaz, dan janganlah kamu lemah. Ada salah satu ungkapan, tadi saya mampir di suatu tempat, ya ada kata-kata quote ya, doa itu ya jangan kamu taruh ketika di akhir setelah kamu berusaha, jangan. Tapi doa itu ditaruh ketika kamu ingin memulai sesuatu, gitu ya. Jadi berdoa ketika mau belajar, ya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, mudahkanlah saya untuk mencerna ilmu ini. Dan salah satu lagi teman-teman, saya ingin sampaikan, ini kebiasaan para salafus saleh, orang-orang saleh terdahulu, ketika mereka ingin melakukan kebaikan, ya berupa belajar, ya biasanya di setiap masjid atau di setiap mushola atau di setiap majelis-majelis yang di sana ada pelajaran, ya di sana ada banyak kotak amal gitu ya,
maka teman-teman sekalian biasakan untuk melakukan sedekah. Kemudian teman-teman berdoa kepada Allah. Ini doanya ya dalam bahasa Indonesia boleh ya, mudahkanlah aku untuk mendapatkan ilmu dan jagalah seluruh keburukanku dan keburukan guruku. Gitu ya. Itu doanya. Tapi teman-teman sekalian mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Yang benar hanya milik Allah dan yang kurang dari kejahilan saya. Mohon maaf atas keterbatasan waktu saya juga pada malam hari ini. Dan insya Allah kita akan berjumpa lagi pada pertemuan yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat. Dan teman-teman Al-Futuwah juga saya ucapkan jazakallahu khairan atas penyelenggaraan kajian kita ya setiap malam Rabu ya dan juga malam Jumat ya. Semoga semuanya sehat-sehat selalu ya. Allah berikan umur panjang. Baik. Barakallahu fikum jami'an. Saya kembalikan kepada khas untuk menutup.